Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Rumiati, NIM 185201123 dari kelas Lab Audit D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 pada PT Sugus, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Pertama-tama, kita melihat permasalahan yang ada di buku 1. Di sini yaitu sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa yaitu pada poin A, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 yaitu sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Ini belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Di sini untuk poin B, yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dari poin A dan poin B ini, kita perlu melakukan jurnal koreksi atau adjustment. Kemudian kita buka pada kertas kerja daftar ADJ. Pertama-tama yaitu sewa dibayar di muka. Untuk poin 1, maksud saya poin A, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Ini didapat dari 2/12 dikalikan 30 juta. Kenapa 2/12? Di sini kita lihat permasalahannya yaitu sampai dengan 31 bulan 10 2019. Di sini bulan 10 ke bulan 12 dengan jarak yaitu 2 bulan, sehingga untuk perhitungannya yaitu 2/12 dikalikan dengan 30 juta. Kemudian untuk permasalahan B, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.666.667. Ini didapat dari 1/12 dikalikan dengan 20 juta. Kenapa 1/12? Di sini kita lihat lagi permasalahannya, yaitu sampai dengan 31 bulan 11. Kita tahu bahwa bulan 11 ke bulan 12 hanya berjarak 1 bulan, sehingga pada perhitungannya yaitu 1/12 dikalikan 20 juta. Kemudian pajak untuk sewa dibayar di muka. Untuk permasalahan A, yaitu PPN masukan sebesar 3 juta pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Ini didapat dari mana? Yaitu untuk PPN masukan sebesar 10% dikalikan 30 juta. Kemudian untuk utang PPh pasal 4 ayat 2 sama, yaitu 10% dikalikan 30 juta. Kenapa utang PPh pasal 4 ayat 2? Karena aturan ini, PPh ini mengatur pada sewa ruko. Kemudian untuk yang poin B, pada pajak untuk sewa dibayar di muka, yaitu PPN masukan sebesar 2 juta pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Di sini dari 10% dikalikan 20 juta. Kemudian untuk keterangan asuransi dibayar di muka. Untuk permasalahan poin A, yaitu di sini jurnal pada nomor 6, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 30 juta pada debit, PPN masukan sebesar 3 juta pada debit, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta, kemudian kas
sebesar 30 juta pada kredit. Begitupun sama PPh pasal 4 ayat 2 juga pada kredit. Kemudian untuk permasalahan yang poin B, yaitu sewa dibayar di muka 20 juta pada debit, kemudian PPN masukan sebesar 2 juta pada debit, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta pada kredit, kemudian kas sebesar 20 juta pada kredit. Untuk jurnal pada nomor 6 dan nomor 7, kita hanya perlu menyesuaikan dari jurnal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nomor 4. Sehingga di daftar ADJ untuk ini sebagian besar sudah. Kita masuk pada bagian G1, indeks G1, yaitu mengenai schedule asuransi dibayar di muka. Di sini untuk aset yang diasuransikan, nilai polis, premi yang dibayar, periode, nomor polis, di sini sudah tersedia pada buku 2, sehingga kita hanya perlu memasukkan di kertas kerja. Di sini untuk beban asuransi yang kita hitung. Di sini untuk bangunan, nilai polisnya sebesar 2 miliar, premi yang dibayarkan 15 juta, untuk periodenya 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019. Untuk beban asuransinya ini didapat dari, pertama-tama kita melihat dari periodenya terlebih dahulu. Di sini 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 itu didapat jaraknya yaitu 9 bulan. Sehingga beban asuransinya itu didapat dari 9/12 dikalikan dengan 15 juta. Sehingga didapat beban asuransi sebesar 11.250.000. Kemudian untuk perabot dan peralatan kantor, kita lihat periodenya yaitu 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, sehingga diketahui bahwa jaraknya 9 bulan. Sehingga perhitungannya yaitu 9/12 dikalikan dengan 1.200.000. Didapat beban asuransi sebesar 900.000. Begitupun dengan kendaraan bermotor. Kita lihat periodenya yaitu 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Mei 2019. Diketahui bahwa jaraknya yaitu 7 bulan, sehingga perhitungannya yaitu 7/12 dikalikan 3 juta sebesar beban asuransinya yaitu 1.750.000. Kemudian untuk persediaan sama, kita melihat periodenya terlebih dahulu yaitu 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, yaitu diketahui jaraknya sebesar 6 bulan. Sehingga untuk perhitungannya yaitu 6/12 dikalikan 10.800.000, sehingga didapat beban asuransi sebesar 5.400.000. Kemudian dijumlahkan ke bawah yaitu sebesar 19.300.000 dan kita menambahkan tanda tick mark. Kemudian untuk premi yang dibayar juga kita menjumlahkan ke bawah, menambahkan tanda, begitupun juga untuk nilai polis. Untuk indeks G1 atau schedule asuransi dibayar muka telah selesai, diketahui bahwa beban asuransi sebesar 19.300.000. Kemudian kita masuk ke daftar ADJ lagi. Di sini kita lihat asuransi dibayar di muka untuk keterangannya. Kemudian dikoreksi yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Kemudian telah selesai, kita masuk pada indeks G, yaitu schedule beban dibayar di muka. Di sini kita hanya perlu memasukkan atau menyesuaikan dari daftar ADJ. Di sini
Untuk sewa dibayar di muka per klien yang tersedia di buku 2 yaitu 50 juta, kemudian dikurangi dari per kredit yaitu sebesar 6.666.667. Ini didapat dari kita lihat di daftar ADJ yaitu 5 juta ditambah dengan 1.666.667 sehingga didapatkan total yaitu sebesar 6.666.667. Kemudian untuk per auditnya dari 50 juta dikurangi dengan kredit sehingga didapatkan sebesar 43.333.333. Kemudian asuransi dibayar di muka yaitu per klien sebesar 30 juta. Kemudian kita kurangi dengan 19.300.000 sehingga didapat dengan 10.700.000. Untuk per kredit di 19.300.000 ini kita melihat dari daftar ADJ pada ADJ nomor 5 yang disesuaikan dari indeks G1 tadi. Setelah itu untuk pajak dibayar di muka ini enggak ada, sehingga selanjutnya yaitu kita menjumlahkan ke bawah dan menambahkan tanda take mark. Begitupun dengan kredit, ini kita jumlahkan. Setelah itu untuk indeks G selesai, kemudian kita masuk ke indeks G2 atau schedule PPh 25 dibayar di muka. Di sini kita hanya perlu menyesuaikan atau memasukkan dari buku 1 halaman 138 sampai 148. Di sini untuk setor, tanggal setor dan jumlah setor di sini. Kita melihat pada buku 1 di sini tanggal dan jam bayar. Kita hanya perlu melihat tanggal dan jam bayar, yaitu pada tanggal 6 Februari 2018, jumlah setoran yaitu 54.250.000. Kita masukkan ke kertas kerja, kemudian kita lihat bulan Maret. 6 Maret 2018, jumlah setoran 44 juta. Begitupun dengan bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai dengan Desember. Untuk totalnya yaitu dari Februari, kemudian ditambah dengan ini. Dari 54 ditambah dengan 44, hasilnya ini. Hasilnya 98.250. Begitupun seterusnya. 98.250.000 ditambahkan dengan 44 juta, hasilnya 142.250.000. Kemudian didapatkan hasil akhir yaitu sebesar 494.250.000. Kemudian untuk indeks G2 atau schedule PPh 25 dibayar di muka selesai, sehingga telah selesai untuk pengerjaan modul 5 mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.